Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Sintesis Binder Alkali Aktivasi Sulit Alam Malang. Jadi ada tiga orang, yaitu saya sendiri, Bambang Ismayanto, AS Wisatati, dan Dian Rahmawati. Ketiganya adalah Departemen Teknik Kimia Potasionik Universitas Brawijaya Malang. Nah, mengapa ini kemudian menjadi kita tertarik untuk melakukan penelitian ini? Yang pertama bahwa ada yang dinamakan dengan binder aktivasi alkali. Yang mana ini adalah dikatakan oleh orang sebagai kandidat pengganti Sumur-Portland. Mengapa demikian? Karena binder aktivasi alkali ini mempunyai keunggulan, yaitu emisi karbon beton dibuat dari BAA itu lebih rendah dibanding dengan beton dari SP. Yang kedua, tahan api, kuat tekan awalnya tinggi, durabilitas tinggi, derajat kusut dan permeabilitasnya rendah. BAA ini ternyata kalau kita lihat adalah kelompok silikoaluminat yang menyerupai siulit sintetis. Yang kedua, coba apa? Produk hasil reaksi dari prekursor kaya silika dan alumina dengan basa alkali. Itu kita namakan dengan BAA itu, binder aktivasi alkali. Jadi kalau yang A itu kita reaksikan dengan basa alkali, maka dia akan membentuk BAA. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan produk itu? Itu ada tiga, yaitu konsentrasi aktivator basa alkali, suhu perawatan, dan sifat bahan dasar dari aluminosilikat. Jadi ada tiga hal itu. Ini saya agak besar ya, tapi kalau sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh lagi, dia lebih banyak lagi faktor yang mempengaruhi. Kita menuju ke berikutnya, permasalahan dan tujuan. Apa permasalahannya? Kalau kita ingin menggantikan semipolar dengan BAA, maka ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah keberagaman bahan dasar. Formulasi pembuatan BAA yang beragam juga, suhu perawatan beragam, dan akhirnya karakter kuat tekan juga beragam. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mensintesis BAA dengan bahan dasar siulit mordenit yang berada di Kota Malang. Aktivatornya adalah basa alkali tunggal, yaitu NaOH dengan grade teknis yang berasal dari Cina dengan kemurnian 95-98%. Metodologinya, diulik pertama di crusher, di ball mill, agar dia bisa mempunyai ukuran mikrometer, kemudian disaring. Nah, setelah kita dapatkan julid dengan ukuran mikrometer, maka kita uji dengan PSA, Particle Size Analyzer. Kemudian kita uji SRD untuk mengetahui mineraloginya, dan kita uji SEM untuk mengetahui struktur atau morfologi permukaannya. Yang kedua, kita lakukan sintesis. Nah, diulit yang sudah kita dapatkan dari penyaringan itu, kemudian ditambahkan NaOH cair, ditambah agregat kasar, agregat halus, kemudian dihomogenisasi dengan menggunakan tangan kita, jadi manual tangan itu. Setelah dia homogen, diupayakan homogen, memang harus homogen, kemudian dia dituangkan ke dalam cetak baja bentuk kubus dengan ukuran 5 kali 5 kali 5 cm. Nah, produk ini setelah dia sudah masuk ke dalam cetakan, maka dia cetakan beserta bahan itu kita tutup dengan plastik itu untuk mengurangi evaporasi. Kita letakkan di dalam ruangan dengan suhu kamar. Nah, setelah 14 hari, itu produknya berupa binder aktivasi alkali, yang itu kita uji dengan XRD, SEM, dan kuat tekan. Hasil dan pembahasan uji SRF dari bahan baku, itu kita dapatkan bahwa ini uji SRF-nya. Uji SRF-nya, mordenitnya adalah mordenit Malang ini, SiO2, Al2O3, CaO, dan FeO23 seperti ini, karena yang penting ini tiga ini. Kemudian mordenit dari Spanyol ini saya bandingkan, ternyata dia lebih besar dari SiO2-nya. Nah, ini yang kita namakan bahwa keberagaman dari bahan baku itu sangat 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 besar sekali, sehingga sangat beda itu. Padahal yang paling penting sebenarnya adalah ini SiO, SiAl, Ca, dan Fe ini. Ini adalah ketiga komponen yang paling utama di dalam kita membuat BAA. Nah, ini adalah uji sulit, uji SRD-nya.
Kemudian yang ini saya ambil dari yang Spanyol tadi itu, dari penelitian orang yang di Spanyol itu. Mengapa ini saya ambil ini sebagai pembanding? Sebagai pembanding pada 2 theta 20 sampai 30, ini 2 theta 20 sampai 30 itu kita dapatkan puncak yang hampir sama itu peaknya. Dan puncak ini memang adalah puncak terbesar dari Morgenit yang ada di Kota Malabang maupun yang ada di Spanyol itu. Sehingga ini saya tidak ragukan lagi bahwa puncak kita itu juga Morgenit. Nah, selain itu, puncak Morgenit itu bisa pula kita lihat dari besarnya 2 theta ini. 19,6 ini ada 5, kemudian intensitasnya adalah itu. Nah, yang tinggi ini, nah ini punya punya saya yang tinggi ini, itu adalah intensitasnya 709, berada pada 2 tetanya 25,63. Jadi hampir sama lah dengan yang ini tuh hampir sama. Tidak jauh beda. Jadi artinya kita yakin bahwa yang kita pakai untuk penelitian itu adalah memang zeolit yang komposisi utamanya itu adalah morgenit. Hasil uji SEM-nya, ya, jadi setelah 14 hari itu, yang ini adalah punya penelitian kita, yang ini adalah punya penelitian dari orang Spanyol. Jadi ini zeolit alam dari Malang, ini zeolit alam dari Spanyol. Nah, kalau kita lihat memang hampir sama, jadi hampir sama, bentuknya itu hampir sama produknya ini antara yang punya kita dengan yang punya orang Spanyol. Ya, di Baikaran. Setelah uji kuat tekan, eh, kemudian kita bongkar, kita ambil dan kita ukur berapa kuat tekannya. Ternyata kuat tekannya itu adalah sebesar 3,49 megapascal. Dengan nilai yang sebesar ini, memang itu masih belum memenuhi syarat dari ASTM. Tetapi dengan nilai ini kita sudah berbangga karena kita sudah berhasil untuk membuat BAA dengan menggunakan zeolit morgenit yang berasal dari Kota Palu. Kesimpulannya bahwa morgenit merupakan komponen dominan pada zeolit alam Malang. Kalsium oksida pada zeolit sebesar 24% dan diketahui prekursor glomer dengan kadar kalsium yang tinggi. Binder aktivasi alkali pada dasar zeolit alam Malang mampu disintesis dengan kuat tekan 3,49 pada waktu perawatan 14 hari. Mengapa ini CA-nya harus saya tuliskan begini? Karena kalsium oksida ini nanti akan berperan untuk menambah kekuatan dari kuat tekan dari suatu bahan BAA itu. Jadi dengan adanya kalsium oksida yang 24,8 ini, maka 3,4 tadi itu sebenarnya bukan hanya dari silika alumina, tapi juga ada kontribusi dari kalsium yang tinggi sebesar 24,8. Jadi itu yang hasil yang sudah kita dapatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang dengan susah payah dan dengan lelah berhasil menyelenggarakan seminar nasional ini dan saya ikut yang pertama kalinya, tapi saya ucapkan terima kasih atas bantuan segalanya dari panitia ini sehingga saya pun juga bisa ikut sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada panitia. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.